Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang terhormat Ibu Nur Afifah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi dan praktek penelitian dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Siti Marlinda dengan NIM 2220202081 dari program studi pendidikan agama Islam untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul implementasi metode talaki dalam menghafal Al-Quran anak di Rumah Quran Atqiya Palembang. Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran Islam yang wajib dipahami, dipelajari, serta diamalkan oleh setiap muslim. Membaca dan menghafal Al-Quran yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan. Olehnya, banyak lembaga pendidikan menawarkan berbagai fasilitas untuk membantu anak membaca dan menghafal Al-Quran. Tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh seorang pendidik ialah menemukan cara, metode, atau model pembelajaran yang efektif untuk membantu para anak didik dalam memahami sebuah ilmu. Salah satu metode yang sering digunakan untuk membantu anak dalam menghafal Al-Quran adalah metode talaki, karena metode talaki ini melibatkan interaksi secara langsung antara guru dan murid, yang dimana guru membacakan ayat-ayat yang akan dihafal secara berulang-ulang kepada anak sehingga ayat tersebut bisa mereka ingat dan mereka bacakan secara sendiri. Namun, dikarenakan kemampuan anak dalam menghafal Al-Quran masih beragam dan latar belakang pendidikan mereka adalah SD, maka karakter dan tingkat kemampuan anak itu berbeda-beda sehingga anak tersebut masih ada yang mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran, baik membaca makhraj hurufnya maupun hukum tajwidnya. Jadi untuk mengatasi hal ini, Rumah Quran Atqiya menetapkan metode talaki guna mempermudah anak untuk menghafal Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Dengan mempertimbangkan keberhasilan metode talaki di tempat lain, penelitian ini bertujuan melihat implementasi metode tersebut untuk membantu anak dalam menghafal Al-Quran di Rumah Quran Atqiya Palembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi metode talaki di Rumah Quran Atqiya dan bagaimana kemampuan anak setelah menggunakan metode talaki tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis data yang digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informasi dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Tahfiz Quran atau lebih tepatnya Rumah Quran Atqiya Palembang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti ialah teknik analisis data kualitatif deskriptif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Pada bab 1 ini terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan pada bab 2 ini terdiri dari kerangka teori dan tinjauan pustaka. Pada bab 3 itu menyajikan tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Pada bab 4 berisikan hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir itu bab 5 berisikan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.